Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Irmastiana dengan NIM 2018-530075. Dan di sini saya akan menjelaskan ulang tentang pengendalian sistem informasi. Oke, apakah divisi IT itu bisa membantu meningkatkan kinerja di suatu perusahaan? Tentunya bisa, dengan output yang diberikan yaitu nilai maturity level 1-5 dan rekomendasi. Terus selanjutnya adalah COVID framework. Nah, di sini ada 3, yaitu ada IT research, IT process, dan business requirement. Nah, di sini yang didapatkan dari IT research sendiri yaitu adanya data, informasi sistem, adanya teknologi, fasilitas, human research. Selanjutnya, IT research ini ada hubungannya atau ada kaitannya dengan IT proses. Nah, di dalam IT proses ini terdapat ada perencanaan dan orang, terus yang kedua pengadaan dan implementasi, ketiga ada pengantaran, dan yang terakhir yaitu ada pengawasan dan evaluasi. Nah, selain dari IT research dengan IT proses, selanjutnya juga ada business requirement. Nah, di dalam business requirement ini terdapat efektivitas, efisiensi, terdapat rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi. Nah, dari ketiga tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, COVID ini terdiri dari 4 domain. Pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan ini yaitu sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan saja. Ancaman-ancaman apa aja sih yang terjadi? Nah, salah satu ancaman yang dihadapi suatu perusahaan adalah karena bencana alam seperti adanya kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Nah, sedangkan untuk ancaman yang kedua bagi suatu perusahaan yaitu kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Nah, peralatan tersebut meliputi kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak sesuai dengan tujuan. Nah, untuk ancaman-ancaman dari kedua tersebut juga terdapat ancaman yang ketiga bagi perusahaan, yaitu tindakan yang tidak disengajai seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ancaman yang keempat, yang dihadapi suatu perusahaan yaitu tidak disengajai seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Nah, dari ancaman-ancaman tersebut kita paham yaitu dari suatu perusahaan memiliki suatu ancaman yang berbeda-beda. Ada yang ancaman dari alam, terus ancaman dari peralatan sendiri, terus ada perencanaan yang tidak disengajai, dan ancaman yang lainnya. Oke, mengapa ancaman-ancaman sistem informasi itu meningkat? Nah, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN dan sistem server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit yang dikendalikan. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka, dari ancaman-ancaman tersebut sangat dibutuhkan pengendalian internal. Apa sih definisi pengendalian internal tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal, yaitu
rencana organisasi, dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian sistem informasi ini memiliki 4 prinsip, diantaranya yaitu adanya ketersediaan, terus adanya keamanan, dan yang ketiga dapat dipelihara, dan yang terakhir integritas. Nah, dari keempat prinsip ini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk ketersediaan sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu keamanan. Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki suatu otoritas. Dan yang ketiga, sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan keintegritasan sistem. Dan yang terakhir yaitu integritas, yaitu pemrosesan sistem yang bersifat umum. Karena yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan, bagi setiap prinsip keandalan di atas memiliki kriteria berikut untuk dikembangkan dan dievaluasi untuk mencapai suatu prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, yaitu terdapat entitas yang merupakan memiliki tujuan suatu kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, serta telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Terus yang kedua, terdapat entitas yang menggunakan prosedur people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan suatu kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga, adanya entitas pengawasan yang merupakan sistem dan pengambilan tindakan untuk mencapai suatu kesesuaian dengan tujuan kebijakan dan standar di setiap prinsip. Nah, perencanaan strategis dan penganggaran mengembangkan rencana keandalan sistem dan melaksanakan dokumentasi. Serta dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu adanya dokumentasi administratif, dan adanya dokumentasi sistem, adanya dokumentasi operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, adanya dokumentasi administratif, yang merupakan standar atau prosedur untuk pemrosesan suatu data. Dan yang kedua, terdapat dokumentasi sistem yang mendeskripsikan setiap sistem, aplikasi, dan fungsi utama pemrosesan. Dan yang terakhir yaitu dokumen operasional yang mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan dan dijalankan sebuah suatu pemrograman. Nah, di sini ada ketersediaan. Nah, ketersediaan sendiri itu minimalkan waktu kegagalan suatu sistem dan juga memelihara untuk pencegahan sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan, rencana pemulihan dari bencana, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian, memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu, dan yang terakhir, meneruskan jalannya operasi normal segera mungkin. Jadi, dari beberapa ancaman yang tadi mengancam suatu perusahaan, maka diperlukan beberapa yang untuk diperbaiki dalam mengatasi ancaman tersebut. Nah, dalam mengembangkan suatu rencana keamanan, yaitu mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif, yaitu salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasikan oleh suatu perusahaan. Oke, untuk pengendalian sistem informasi yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami secara mudah buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.